Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Malam ini kita akan mencoba untuk belajar memahami kajian tajwid ya. Kalau selama beberapa pekan yang lalu kita sudah belajar tentang makharijul huruf, bagaimana cara membaca Quran. Kita kali ini akan mencoba teori tajwidnya ya. Coba kalian lihat bahwa belajar tajwid itu yang terpenting, belajar ini akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Jangan sekali-kali belajar karena keterpaksaan. Oleh sebab itu, dalam hati kalian tanamkan bahwa belajar ini adalah wajib, menggugurkan kewajiban, dan belajar ini menyenangkan. Jangan ada gerundel, disuruh sama ibu dan bapaknya, ngaji dong, terpaksa. Jangan dalam keadaan keterpaksaan. Seperti yang sudah tadi Pak Ari sampaikan, semoga kalian-kalian ini menjadi pahlawan-pahlawan, menjadi ustadz dan ustadzah nantinya yang bisa mengajarkan kepada yang lain. Pasti bisa, ya. Karena ilmu-ilmu tajwid ini nanti akan Pak Ari berikan. Pan belum nggak punya komputer, nanti suatu ketika akan punya. Yang penting ada flash disknya. Ya, lihat ya. Belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Ingat, kesabaran adalah obat yang terbaik dalam segala kesulitan. Harus bersabar ya. Karena orang sabar itu dicintai oleh Allah. Sabar itu juga sebagian daripada iman. Ya. Keberhasilan dalam belajar Al-Quran, belajar dalam pengenalan huruf adalah 90%. Jadi kenapa Pak Ari tidak memberikan pelajaran tajwid terlebih dahulu? Yang penting makhraj hurufnya dulu. Kalau kalian sudah kenal huruf, sudah mengenal huruf-huruf hijaiyah, bagaimana cara membacakan, akan sangat mudah belajar tajwid, belajar Quran. Jadi belajar dalam pengenalan huruf, alif, ba, ta, tha, dan sebagainya, itu adalah merupakan 90% kunci daripada keberhasilan. Sedangkan pelajaran tajwid itu hanyalah sisanya saja, 10%. Tapi banyak orang yang bisa membaca Al-Quran, atau sudah bisa baca Quran, tapi tidak belajar tajwid, itu juga celaka. Banyak orang yang sudah banyak bisa membaca Al-Quran tapi tajwidnya salah, cara bacanya salah, karena dia tidak belajar tajwid. Jadi walaupun 10% itu juga penting. Jadi pengenalan huruf penting, belajar tajwid juga penting. Jangan menganggap, itu kan belajar tajwid cuma 10%, terus tidak belajar, itu tidak bisa juga. Ya. Kita akan mengenal kosar ya. Kalau kita bilang kosar adalah kosor. Kosar itu apa? Bacaan pendek atau huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa pemanjang. Ya, kosar ialah bacaan pendek atau huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa pemanjang. Nah ini apa nih? Ini kosar bukan? Bukan, ini adalah huruf hijaiyah. Ya, ini adalah alif aslinya ya. Nih, alif, coba alif. Ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Itulah huruf hijaiyah. Kapan menjadi bacaan pendek? Kapan?
apabila sudah berbaris. Nah, ini adalah bacaan pendek, disebut juga qasar. Qasar nih. Kan tadi kan ini. Itu ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Ini lain. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha. Da, 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 za. Bukan dada. Da, za, ro, za. Sa, sya, so, do. To, zo, a, ga. Fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, aya. Itulah huruf hijaiyah yang berbaris fathah. Nih ya, fathah merah tuh. Fathah, ya patah katanya. Ini juga huruf hijaiyah yang sudah berbaris jadi bacaan pendek disebut qasar. Qasar. Ini berbaris kasroh. Gimana bacanya? Ibtisi jihi dirizi shidi pizi rifiqilki limini wihi iyi. Itulah huruf hijaiyah yang berbaris kasroh, disebut bacaan qasar atau bacaan pendek. Ini juga sama, ini berbaris dhammah. Gimana bacanya? Ubutusu juhuhu duzuruzu susyusudu tuzu'ugufu ukulumu nubuhu uyu. Ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang berbaris dhammah. Sedangkan ini berbaris fathah, berbaris kasroh, berbaris dhammah. Itulah bacaan qasar atau bacaan pendek gitu. Nah, sekarang mad tabi'i. Perhatikan betul ya mad tabi'i ini. Kita akan mengkaji, akan membahas tentang mad tabi'i. Mad itu apa? Bacaan panjang. Tabi'i itu tabiat, biasa. Tabiat. Ini mad panjang, tabi'i tabiat. Jadi maksudnya apa? Orang yang mempunyai tabiat benar tidak akan membaca kepanjangan. Enggak bima gitu ya. Mad tabi'i ini. Mad tabi'i ya, lihat. Mad tabi'i ialah bacaan panjang atau yang tadi qasar yang sudah ada pemanjangnya. Kalau dia berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Ya. Ya. Kalau dia berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati. Kalau berbaris dhammah dipanjangkan dengan waw mati. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Nah, ini bisa dilihat di halaman 33 ya, tentang kajian tentang mad-madan. 34 itu penjelasannya. Mad tabi'i di situ ada bagan mulai 34 penjelasannya. 33 bagannya di paling atas. Mad itu nanti dibagi 2 ya, ada mad tabi'i, ada mad far'i, cabang-cabang. Nah, mungkin kalian bertanya, apa itu mad tabi'i ya? Kita akan mengkaji tentang mad tabi'i. Tadi sudah dikatakan mad tabi'i itu setiap huruf berbaris fathah dipanjangkan dengan alif, berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati, berbaris dhammah dipanjangkan dengan waw mati. Tuh animasinya. Setiap huruf yang berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Setiap huruf yang berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Inilah mad tabi'i. Ja, sama, bina, mad tabi'i. Setiap huruf yang berbaris kasroh, kasroh mana baris di bawah tuh ya, yang birunya, dengan ya mati.
mad tabi'i. Ji, sami, bani, dah. Atau berbaris domah dengan waw mati. Ju, samu, banu. Jadi mad tabi'i 3 unsurnya. Apabila dia berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Apabila dia berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati. Apabila dia berbaris domah dengan waw mati. Kita sudah mencoba apa itu mad tabi'i, apa itu qasar. Mad tabi'i itu bacaan panjang. Kenapa dibaca panjang? Ya ada pemanjangnya. Qasar itu bacaan pendek. Kenapa dibaca pendek? Karena memang tidak ada pemanjangnya. Tapi tetap aja kalian mungkin masih kurang paham, masih belum mudeng. Coba tolong dilihat ya, diperhatikan baik-baik. Ini adalah mad tabi'i. Tetap aja kalian tidak paham. Kenapa mad tabi'i? Ini karena dia berbaris fathah. Berbaris fathah bertemu dengan alif. Ya. Setiap huruf berbaris fathah dengan alif. Atau yang ini. Ini Bu, ininya nggak termasuk, yang masuk ininya loh. Tuh. Tuh. Kenapa ini mad tabi'i? Ini pun sama, tuh. Karena dia huruf berbaris fathah. Ya. Karena dia huruf berbaris fathah bertemu dengan alif. Jadi setiap huruf berbaris fathah dengan alif. Ininya bukan, ini aja sama. Ini juga ini bukan, yang ininya tuh. Nah, ini doang. Yang ininya adalah karena dia hurufnya ini ya. Karena ini adalah hurufnya berbaris fathah ketemu dengan alif tuh. Ja, sama, bina itu adalah mad tabi'i ini. Ini. Ya. Mad tabi'i yang ini. Kenapa mad tabi'i di sini? Karena dia berbaris fathah dengan alif. Tuh, berbaris fathah dengan alif. Kasroh dan domahnya belum. Huruf berbaris fathah dengan alif. Oh, boleh juga nanti begini. Kita ujian. Ujiannya gimana? Ja, apa itu? Ini adalah mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Baris fathah dengan alif. Sama, sa-nya apa? Sa-nya bacaan pendek. Bacaan pendek disebut qasar atau qasar. Sedangkan ma baru mad tabi'i. Kenapa dia mad tabi'i? Karena dia ya ini mad tabi'i. Kenapa? Karena dia ketemu temennya, ketemu pasangannya. Siapa yang ketemu pasangannya nih? Patah dengan alif. Sa-nya apa mad tabi'i? Bukan. Sa ini adalah qasar, bacaan pendek. Jadi jangan sama, bukan. Sama, ini pendek, ini panjang. Begitu juga yang ini. Ini yang mad tabi'inya yang ini. Kalau yang ininya apa tuh? Kalau yang ini bukan. Ini mah qasar. Qasar bacaan pendek. Kenapa dibaca pendek? Karena memang tidak ada pemanjangnya bi ini. Yang panjang ini aja. Yang ini. Nih. Yang ini aja. Kenapa dia panjang? Karena dia huruf berbaris. Ya. Ini huruf berbaris fathah dipanjangkan dengan. Tapi kok banyak orang yang nggak paham karena tidak dibeginikan. Jadi percaya sama Pak Ari, kalau kalian sudah pintar, insya Allah kalian bisa ngajarkan kepada yang lainnya. Ya, mad tabi'i, ja, sama, bina. Apa ada mad tabi'i yang lain? Ada tentu saja.
Kalau tadi kita sudah membahas matobi itu fathah, sekarang adalah kasroh. Ini. Ya. Kasroh dengan apa? Tuh. Kalau kasroh, pasangannya dia dengan ya mati. Gitu. Bagaimana yang ini? Yang ininya bukan. Ininya nih. Yang ininya bukan, ini kosar aja. Ini kenapa matobi? Ini pun sama tuh. Berbaris kasroh bertemu dengan ya mati. Tuh. Jadi ini ji, ini sami. Ini juga yang ininya bukan. Ini ininya aja yang ini tuh. Ini kenapa matobi'i? Karena dia berbaris kasroh, berbaris di bawah, bertemu dengan ya mati. Tuh, jadi ji, sami, sa-nya kosor, pendek. Kenapa pendek? Karena tidak ada yang manjangin. Bani, banyak kosor, ininya pendek. Tuh. Jadi ji, nah ini kasroh dengan ya mati. Sami, kasroh dengan ya mati. Bani, kasroh dengan ya mati. Kalau yang tadi adalah fathah dengan alif, ini kasroh dengan ya mati. Tapi matobi itu ada 3. Jadi matobi itu berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Tuh, ya. Berbaris domah, nah ini berbaris domah dengan waw mati. Ju. Kenapa matobi baris domah dengan waw mati? Sa bukan. Ini adalah kosor bacaan pendek. Yang matobinya yang mana? Yang ini. Mu. Tuh, samu. Kenapa matobi? Karena baris domah dengan waw mati. Samu. Sa-nya kosar, mu-nya matobi. Begitu juga ini yang matobi. Ini bukan. Ba-nya kosor, bacaan pendek. Kenapa dibaca pendek? Karena nggak ada pemanjangnya. Nah, banu, nu-nya baru. Kenapa? Karena baris domah itu jodohnya dengan ini. Jodohnya dengan waw mati. Tuh. Jadi ju, samu, banu ini matobinya ju, mu, nu itu. Bisa disimpulkan matobi itu kalau berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, dan berbaris domah dengan waw mati, itulah matobi. Jadi matobi itu huruf berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Setelah kalian belajar tentang apa itu huruf hijaiyah, apa itu kosar, bacaan pendek, apa itu matobi, kalian akan paham ke sini aplikasinya. Nih misalnya, Pak Arya akan bertanya seperti ini. Bi ini panjang apa pendek? Pendek. Berarti kosar. Mi juga sama, kosor, nggak ada pemanjangnya. Tuh. Nah, ini apa dong yang ini? Kalau yang ini mad asli tuh. Tuh, yang berdiri mad asli tuh. Nanti akan paham sendirinya ya, insyaallah. Yang terpenting yang kalian kuasai adalah, nah ini, nih, Qul a'udzu birabbin nas. Ini hukumnya apa nih? Hah? Ah, kenapa matobi? Kan baru paham. Kalau yang ini apa? Kenapa matobi? Karena huruf berbaris fathah dengan kan gampang. Ini ada matobinya nggak di sini? Ada matobinya nggak? Nggak ada. Di sini ada matobinya nggak? Kenapa? Ya, huruf berbaris fathah bertemu dengan alif. Tuh ya. Huruf berbaris fathah. Nih. Ketemu alif. Ya. Ini juga matobi'i tuh. Kenapa matobi'i? Huruf berbaris fathah ketemu alif tuh.
Ini matobi bukan? Nih. Hah? Lain bukan aja. Ini kan matobi, kenapa tuh? Fathah ketemu alif. Ini juga fathah ketemu alif. Tuh, matobi. Ini matobi bukan? Hah? Kenapa matobi? Tuh. Nih, karena huruf berbaris kasroh ketemu dengan ya mati. Matobi. Yuwaswi sufi, ini matobi bukan? Kenapa matobi? Karena huruf berbaris kasroh ketemu pasangannya atau ketemu ya mati. Itu kan bisa gampang kan sekarang tuh. Yang ini sudu matobi bukan? Kenapa matobi? Ya, huruf berbaris domah ketemu waw mati. Ini matobi bukan? Kenapa matobi? Tuh, karena huruf berbaris fathah ketemu alif. Bukankah mudah? Minal jinnati wan nas, ini matobi bukan? Kenapa matobi? Huruf berbaris fathah ketemu dengan. Nah, nanti pekan-pekan depan ini matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan, bukan jadi matobi lagi. Nih, mana? Ini ya. Nanti akan belajar lagi. Kalau matobi-nya ketemu satu huruf hidup ya. Ini matobi. Tuh. Bertemu dengan satu huruf hidup jika berhenti membacanya, jadilah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun adalah mad tobi'i yang bertemu dengan satu huruf hidup dihentikan. Jadi malam ini kalian belajar tentang qasar, bacaan pendek, huruf hijaiyah, huruf yang asli. Huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa pemanjang jadi qasar, ya. Qasar, huruf qasar yang sudah ada jodoh dan pasangannya itu matobi'i. Matobi'i itu jika berbaris fathah dipanjangkan dengan alif, berbaris kasroh dengan, berbaris domah dengan waw mati. Itulah matobi'i. Ini adalah contoh aplikasi penerapan pengertian antara matobi'i. Nah, kalau yang ini apa nih? Ini apa nih? Hah? Qasar. Ini qasar. Ini qasar, ya. Insyaallah pekan-pekan depan nanti kita akan mengkaji lagi tentang tajwid. Tidak banyak kok pelajaran tentang tajwid itu. 2-3 pertemuan kalian sudah pinter.